Selamat pagi anak-anak semua. Loh, Kak Lani. Loh, Bu Rani. Selamat pagi Kak Lani. Selamat pagi, Bu Apa Rani. kabar Kak Lani? Puji Tuhan baik. Bu Rani juga baik? Baik, sehat, Luar puji biasa. Tuhan. Kalau adik-adik semua bagaimana kabarnya? Kak Lani harap semuanya dalam keadaan baik ya. Walaupun kita harus di rumah, sekolah minggu di rumah, tapi semua harus tetap semangat. Iya, pagi ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah, menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk berterima kasih, bersyukur. Betul. Karena apa? Karena Tuhan sudah memelihara kita setiap hari. Oleh sebab itu, yuk kita nyanyi Kak Lani ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik di rumah sambil tepuk tangan ya. Kita berdiri semua ya. Selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan memelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, lalu berterima kasih. Tuhan memelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan berdoa dulu. Kak Lani bimbing doa ya. Oke, adik-adik kita bersatu hati berdoa. Yang pertama kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan juga tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk bangun pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, mengizinkan kami bangun tidur dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak-Mu akan memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya Bu Rani, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Oh iya? Temanya itu kalau nggak salah kita harus bertumbuh dan berbuah banyak di dalam Yesus. Hah? Kok bertumbuh berbuah? Kita ini pohon ya? Aduh, capek deh Bu Rani. Kita itu apa adik-adik? Kita kan manusia, gimana caranya kita bertumbuh ya? Nah, jadi seperti cerita yang di Alkitab itu loh Bu Rani, Tuhan Yesus pengennya kita seperti pohon anggur yang bisa banyak dan lebat buahnya, supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Oh, kayak ini ya, aku jadi ingat lirik lagu ya. Kayaknya ada lagunya ya itu ya. Ada, yuk kita nyanyiin yuk. Yesus pokok kita caranya ya. Betul sekali. Yuk, adik-adik, teman-teman, semuanya kita bagi berdiri lagi, kita nyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Sambil goyang boleh ya? Boleh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman, kita jadi anak yang baik, kita pasti akan bertumbuh dan berbuah dalam Tuhan. Yang lebat seperti pohon, apa tadi ya? Anggur. Yuk. Jadi sekarang adik-adik, yuk kita mau sama-sama nyanyi lagi sebelum kita mendengarkan firman. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, anak-anak, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, Alkitabnya disiapkan. Yang belum bawa Alkitab, Alkitabnya dicari dulu. Kita nanti mau membaca firman Tuhan. Sudah siap semua? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Sikap doanya yang baik, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang mengurapi kami, Kau mengurapi guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Biar bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik, dan Kau menjadikan kami anak-anak yang baik, sehingga kami boleh mendengarkan dan kami boleh mentaati setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ayo kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab dalam Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Anak-anak, Injil Yohanes berada di perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, Injil Yohanes ada di perjanjian baru. Kita cari Yohanes 15. Angka besarnya angka 15 ya anak-anak. Angka kecilnya angka 1 sampai dengan 8. Ayo yang sudah ketemu, Ibu akan bacakan untuk kita semua. Ya, Ibu bacakan untuk anak-anak sekalian ya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan. Ibu mau nanya, anak-anak di rumah punya tanaman di rumah enggak? Punya ya, pasti semua ada tanaman di rumah. Nah, tanamannya itu ada yang merawat enggak ya? Ada ya. Anak-anak, setiap orang yang menanam tentu mengharapkan hasil yang baik dari tanamannya itu. Seperti ayah Andi dalam cerita berikut ini. Ayah, lagi ngapain sih? Kok kelihatannya asik bener? Ini loh Di, ayah sedang memotong daun-daun kering, ranting-ranting kering yang ada di pohon apel ini. Memang, kenapa sih ya kok harus dipotongin segala? Biarin aja kali, toh nanti-nanti juga bakalan mati sendiri. Wah, gak bisa begitu Andi. Sekarang kamu coba lihat pohon apel yang ada di sebelah sana. Bagus tidak? Iya, bagus ya. Pohon apel yang di sana itu bagus banget. Daun-daunnya hijau segar, gak ada yang kering. Dahan dan rantingnya pun juga gak ada yang kering ataupun kurang air. Buah-buahnya apalagi, seger-seger melihatnya. Rasanya pengen langsung kupetik aja. Andi percaya gak? Pohon apel yang ini juga bisa seperti pohon apel yang satu itu loh. Ah, masa sih ya? Kan pohon yang ini sudah jelek banget. Banyak daun-daun sama rantingnya yang sudah kering. Gak mungkin lah bisa sama bagusnya dengan pohon apel yang di sana. Jangan salah, pohon apel yang ini bisa kok jadi sama seperti pohon apel yang di sana. Tapi tentu saja harus dirawat dengan benar. Maksud ayah bagaimana? Begini Di, pohon apel yang ini nantinya bisa bertumbuh subur dan berbuah lebat seperti pohon apel yang di sana. Bagaimana caranya? Ya harus dirawat dengan baik dan benar, seperti yang sedang ayah lakukan sekarang ini. Ayah sedang merawat pohon apel ini dengan memotong semua daun dan ranting-ranting yang kering, supaya nanti tumbuh daun-daun serta ranting-ranting baru yang subur, sehingga pohonnya bisa berbuah lebat. Kalau daun-daun dan ranting yang kering ini tidak dipotong, nantinya akan sulit dong untuk bertumbuh subur dan berbuah lebat. Oh, jadi maksud ayah, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Lalu pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik ya? Terus supaya pohon yang tidak baik itu bisa berbuah yang baik, jadi harus disembuhin dulu gitu ya? Harus dirawat sampai sembuh sehingga bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu ya? Pinter deh anak ayah. Pohon itu sama juga seperti kita manusia. Kalau dulunya kita adalah manusia yang nakal, sering tidak taat dan berbuat dosa, sekarang setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita juga harus mau meninggalkan semua dosa dan kenakalan kita. Ibaratnya dosa-dosa dan kenakalan kita itu seperti daun-daun serta ranting-ranting yang kering tadi. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita harus mau dirawat oleh Tuhan. Caranya bagaimana ya? Ya, kita harus mau taat pada Tuhan dan menuruti segala perintahnya. Itu artinya kita harus mau dibersihkan juga. Semua dosa dan kenakalan kita harus kita potong dan kita tinggalkan. Semuanya harus bersih, supaya hidup kita menjadi kudus dan berkenan pada Allah. Supaya kita dapat menghasilkan ranting-ranting yang kuat dan melekat pada pokoknya. Nah, kalau hidup kita sudah bersih, nantinya tentu saja kita akan dapat menghasilkan buah yang banyak. Tentu saja setelah kita berbuah, kita pun perlu mengikuti cara Tuhan membentuk kita. Barangkali ada sesuatu yang perlu dipangkas dalam hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak perlu bisa kita hilangkan, supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih baik lagi bagi Tuhan. Wah, kalau begitu aku juga mau ya hidupku seperti pohon yang menghasilkan buah-buah yang lebat itu.
Tapi bagaimana caranya ya? Kalau kamu mau hidupmu seperti pohon yang menghasilkan buah yang lebat, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah tetap tinggal dalam Tuhan supaya kita berbuah banyak. Dengan banyak berdoa, rajin datang ke sekolah minggu, taat firman Tuhan, semuanya itu akan membuat kita seperti ranting pohon yang makin melekat pada pokoknya. Aku mau ya. Aku mau hidup seperti itu. Mulai sekarang, aku akan selalu rajin berdoa, rajin sekolah minggu, dan yang paling penting, aku mau selalu taat pada Tuhan, supaya aku dapat menjadi pohon yang berbuah lebat. Hebat deh anak ayah. Ngomong-ngomong, udah siang nih. Yuk kita masuk ke dalam dan siap-siap untuk makan siang. Iya ya, perutku juga udah mulai keroncongan nih. Kita makan yuk. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan cerita antara Andi dan ayahnya ya. Anak-anak, jika kita menjadi pohon, anak-anak ingin menghasilkan buah yang banyak atau tidak? Pasti anak-anak ingin menghasilkan buah yang banyak ya, berbuah yang lebat ya. Nah, bagaimana caranya untuk dapat berbuah yang lebat? Nah, caranya kita harus tetap tinggal dalam Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa cara yang tadi sudah diceritakan dalam cerita Alkitab ya. Yang pertama, rajin berdoa. Anak-anak harus rajin berdoa supaya anak-anak sering berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, bisa juga dengan rajin datang sekolah minggu. Nah, dengan datang sekolah minggu, anak-anak akan bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, yang ketiga, anak-anak harus taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, anak-anak mau melakukannya kan? Iya, pasti semua ingin melakukannya, pasti semua ingin menjadi kesayangan Tuhan Yesus ya. Anak-anak yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak semua, akan menolong kita dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat 5. ayat 5. Serahkanlah hidupmu Serahkan hidupmu kepada Tuhan pada Tuhan, dan percayalah percayalah kepadanya kepadanya dan ia dan ia akan bertindak. akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 37 ayatnya yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Terima kasih. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu
kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. 7 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-5b. Yohanes 15 ayatnya di 5b saja ya. Berbunyi demikian. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sekali lagi anak-anak, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Kak Lani bawa apa ini? Ini loh Bu Rani, kotak persembahan kita. Oh, yang kemarin dibilang suruh buat sendiri atau pakai barang-barang yang ada di rumah itu ya? Betul sekali. Adik-adik semua udah siapin? Berarti meskipun kita ibadah di rumah, kita harus tetap persembahan. Itu ya. Oke, disiapkan semuanya persembahannya, maksudnya tempatnya. Sudah diambil semuanya? Ya, sip. Sekarang kita mau nyanyi nih, Bu Rani, buat mengiringi pemberian persembahan kita. Oke, kita nyanyi Terima Kasih 1000. Betul sekali. Yuk semuanya adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Di tepi
Mari anak-anak kita satu dalam doa, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami boleh dalam keadaan sehat, baik, sukacita. Terima kasih kami sudah boleh memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu ini. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah lebat seperti pohon anggur, seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami bersama dengan keluarga kami di rumah. Beri kami kesehatan, beri kami sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus bersama-sama melakukan setiap aktivitas kami di rumah dengan baik. Belajar kami di rumah Tuhan juga berkati, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas kami dengan baik. Dan ada kesempatan di lain waktu kami boleh bertemu dan berjumpa dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami, baik di sekolah maupun di gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan memberkati, menyucikan, menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk setiap pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami pun juga akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati setiap guru-guru kami yang sudah berjerih lelah untuk melaksanakan tugas ibadah secara online. Tuhan juga memberkati mereka sehingga boleh terus melayani Tuhan dengan tulus hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.